Ovi pun nanti kalau misalnya nikah nih tahun ini, Insya Allah. Tahun ini ternyata ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah dari sekian lama Sipa nggak upload video. Mungkin teman-teman ada yang udah lihat video Sipa sebelumnya yang tentang godaan ketika menghafal Quran dan tips mengalahkannya. Kalau misalkan belum nonton, tonton aja. Nanti bakal ada ditaruh di description box. Dan sekarang Sipa mau bikin video tentang Q&A. Kok tentang ya? Maksudnya Q&A gitu, question and answer. Sama Wafik Malik. Wafiknya lagi dandan dulu. Dia dandannya bisa 24 jam. Oh sehari ya dong. Wah. Ya sekarang udah ada Wafik Maliknya. Yeay. Nah jadi kita bakal jawabin dari DM yang masuk di Instagram. Ya. Apa? Oh ya nanya kabar dulu kali ya Pik ya? Oh iya, gimana sih? Udah terlalu bersemangat oh, guys. Iya bener banget, terlalu bersemangat. Wafik apa kabar? Alhamdulillah apa nih? Gak seperti biasa. Oh gak seperti biasanya, kenapa? Soalnya gitu deh, galau. Galau kenapa? Galau mikir dia. Ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kalau pakai niqab boleh nggak pakai soft lens? Ya walaupun alasannya soft lens minus atau plus, tapi tetap aja kan memperindah mata. Jadi gini guys, Wafik kan dulu pakai kacamata dan Wafik emang minusnya tinggi kan 3,5. Nah, terus emang kanan kiri. Dan kata Abi Umi, terus juga Pati, Luka, sama lagi kayak nyeplak gitu loh. Apanya? Jadi kayak hidungnya tuh ketara banget gitu loh, pokoknya kayak gitu deh. Terus kalau ngomong tuh jadi kayak susah dan sakit di telinganya. Dan Wafik tuh udah nggak usah, kecuali Wafik nggak pakai cadar. Wafik kayaknya bakal pakai kacamata. Cuma karena ini memang Wafik lebih nyaman pakai softline, dan Wafik pun itu berusaha mati-matian buat belajar pakai softline karena emang perih. Karena sebenarnya Wafik juga nggak terlalu suka pakai softline ya gitu, karena awal-awalnya tuh belajarnya tuh susah sampai kayak harus dipasangin sama temen dulu. Ini kan alasannya syar'i. Terus juga warnanya juga Wafik warnanya kayak natural gitu, kayak coklat, hitam. Intinya hukumnya itu makruh kalau misalnya kalian cuma pengen mempercantik mata. Kak, misal kita ada niat buat melakukan sesuatu hal, tapi niatnya masih dalam hati, apa itu dapat pahala? Semuanya dapat pahala. Kalau masih dalam hati walaupun tuh kebaikan yang belum diterlaksanakan tapi udah niat tuh pasti dapat pahala ya. Walaupun kita nggak ngerjain udah dapat satu pahala. Kan ada hadisnya itu. Terus kalau misalnya kita ngelakuin suatu kejahatan, kita udah niat nih ngelakuin tapi gak jadi, tapi kita udah dapat satu kebaikan. Dan gak dicatat kejahatannya. Gak dicatat. Allah tuh maha baik. Target ditahan sini nulisnya. Di tahun 2019 apa aja nih Kak, dan kapan Kak Wafik mau nikah? Target Wafik 2019. Sebenarnya Wafik udah emang ini ya, suka nulis di buku atau di notes di HP. Emang buat resolusi 2019 tuh emang udah bikin dari 2018 Desember. Wafik pengen punya perusahaan sendiri yang pertama. Pengen bikin PT sendiri, dan itu mencakup usaha kecantikan, terus dari produk makanan sama pakaian ataupun hijab syar'i gitu. Terus yang kedua, Wafik pengen banget umrohin kedua orang tua Wafik, tapi pakai duit Wafik sendiri. Amin. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Wafik Februari nanti insya Allah ngajak Umi Abi ke Malaysia gitu, pakai duit Wafik sendiri lah. Mantap banget nih. Terus juga usaha Wafik sama yang lain tuh tambah lancar. Amin. Dan pastinya berkah. Kita tuh nggak harus mengharapkan apa ya terlalu duniawi gitu, karena bisa jadi Allah nanti negur jangan terlalu duniawi banget gitu. Tapi kita niatkan misalnya setiap 10%-nya penjualan kita tuh kita sumbangkan ke anak yatim gitu. Dan Wafik pengen sih Wafik dari dulu sih emang pengen banget punya pesantren anak yatim, terus panti jompo gitu. Jadi tapi di pesantren anak yatimnya itu nanti sambil menghafal Quran, itu kan masya Allah banget daripada kita buang-buang duit yang buat hal yang nggak penting gitu. Terus juga ya yang pasti tambah berbakti sama orang tua, tambah soleha, terus bisa bermanfaat bagi orang yang lain gitu, bagi-bagi netizen gitu kan. Lebih bermanfaat lagi, bisa lebih baik lagi yang pastinya. Terus juga kalau bisa menikah ya
Amin, amin. Amin. Wafik duluan nih kayaknya nih. Amin. Amin lagi. Assalamualaikum Kak Syifa. Mulai kapan Kak Syifa hijrah dan bagaimana cara buat istiqomahnya? Gimana tuh? Sebenarnya sih kalau dibilang hijrah, Syifa kalau misalnya hijrah hanya berupa pakai kerudung, Syifa dari SD udah pakai kerudung gitu, waktu sekolah juga pakai kerudung. Kan hijrah itu artinya pindah ya, pindah dari hal yang buruk ke Gak mesti pindah rumah sebenarnya. iya ya bener, pindah rumah gitu kan. Mungkin kalau misalkan berbuat baik ya, setiap harinya pasti kita semua ada perasaan buat menjadi lebih baik gitu setiap harinya gitu. Nggak mungkin ada perasaan yang pengennya jadi lebih buruk terus gitu kan. Ya buat istiqomahnya temenan sama Wafik biar istiqomah. Pokoknya mah intinya cari teman-teman. Iya. Pertama itu yang paling penting adalah niat. Kalau misalnya emang niat kita dari awal lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena ingin pujian dari orang lain. Karena mentang-mentang lagi zamannya hijrah nih ikut-ikutan, jangan sampai kayak gitu. Mungkin awal-awalnya kita ikut-ikutan, tapi perbaiki niat lagi gitu. Jadi niat itu harus di restart tiap harinya. Sama kayak komputer kan, harus di restart kalau misalnya lagi ngehang gitu. Nah sama kayak kita misalnya iman kita lagi turun, kita harus ngerestart niat kita nih. Dan kita udah bener apa belum gitu. Mungkin kadang Wafik juga gitu, suatu saat gara-gara ada yang muji orang, kita jadi tinggi gitu. Jadi ngerasa diri kita tuh kayak wah gitu. Padahal jangan sampai kayak gitu. Cari teman-teman yang soleha yang penting, terus lingkungannya harus dijaga, jangan sampai kita terpengaruh sama lingkungan yang buruk. Kalaupun memang mau berteman, jaga jarak. Yang penting tetap silaturahim, selalu berdoa sama Allah, minta istiqomahkan, dikuatkan hatinya, minta doa sama orang tua dan teman, guru-guru dan yang lainnya. Kecuali kalau misalkan teman-teman masih pengen, maksudnya gak mau mutusin silaturahim ke teman-teman yang menurut teman-teman itu kurang baik pergaulannya. Teman-teman apa sih, harus ada niatan kayak buat ngajak merekanya gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa belum bisa ngajak mereka, ya lebih baik rada dijauhin gitu ya. Bener. Kenapa Kak Wafik mau aja nurutin Taki kalau namanya harus ada maliknya? Oh, ya gimana ya? Namanya juga ini Bang Taki, dia kalau misalnya nggak diturutin ngambek ntar gitu. Jadi kita tetap menjaga sebagai kakak adik. Jadi dulu tuh Wafik namanya Instagramnya bukan Wafik Malik loh. Oh gitu. Namanya Kazizah gitu. Oh iya, gitu. Terus habisnya setelah Wafik hijrah, akhirnya Bang Taki, Duha, terus Bang Hati, Wafik disuruh ganti nama, jadi ada Malik-Maliknya semua. Jadi tuh kayak khasnya gitu. Jadi orang kenalnya Malik gitu. Jadi kayak nama pena gitu nggak sih? Gitu. Cara ngafal Quran agar istiqomah dong Kak nih. Tanyanya ke ini yang udah. Masya Allah, jangan gitu dong. Gimana ya cara istiqomah itu? Sama sih kayak kita hijrah. Yang pertama niat. Terus kalau misalnya kita mau ngafal Quran tapi teman-teman kita, pergaulan kita nggak baik, itu nggak akan bisa. Karena kita sama kayak hijrah, menghafal Quran itu juga butuh temen yang bisa nge-support kita dari awal sampai akhir. Bukan temen yang ya udah cuma mau enaknya doang, lagi happy ya udah nimbrong, tapi kita lagi ngedown, lagi ibaratnya iman kita lagi turun banget, lagi futur banget, itu gimana ya, itu temen-temen yang kayak gitu tuh udah mending dijauhin gitu. Maksudnya jaga jarak aja, karena kita butuh temen yang bener-bener nge-support kita gitu, bener-bener bikin up kita lebih semangat lagi gitu. Terus juga murojaah, karena menghafal Quran itu gimana ya, murojaah itu tidak semudah menghafal Quran. Iya bener banget. Sebenarnya tuh ngafal tuh gampang banget, asli. Wafik pun ngerasain kayak sehalaman itu ya gimana ya, karena udah biasa ya udah gampang. Cuma murojaahnya itu apa ya, buat istiqomah murojaahnya itu yang sulit banget, karena banyak banget godaan. Nah kita pasti mikirnya gini, udah hafal ini ngapain murojaah, ntar aja udah hafal ini, pasti kayak gitu. Wafik pun pernah kayak gitu, karena Wafik ngerasa gue udah hafal gitu. Nah disitu Allah ngasih ujian ke kita, susah gitu ya, ngasih karena penghafal Quran itu lebih berat ujiannya. Allah tuh ngasih ujian, lo kuat gak nih gitu, bisa murojaah nggak teratur gitu. Jadi kita, Wafik tuh makanya pasang Quran Cube ya, jadi promosi di sebelah situ. Jadi tuh biar tiap hari tuh Wafik dengerin Quran terus gitu. Pokoknya jangan dengerin lagu juga. Sebenarnya Wafik juga masih kayak susah gitu kan. Cuma berusaha keras lah, karena kalau kita nggak ada keinginan buat menghafal Quran, nggak ada keinginan untuk melupakan lagu-lagu barat atau lagu-lagu K-pop,
itu nggak bakal bisa kita ngafal Quran. Kita ada keinginan nih, tapi kita nggak bisa ngelepasin hal-hal seperti itu, kita nggak akan bisa ibaratnya sentuh Quran aja kayaknya jarang gitu kan. Kalau misalnya kita masih mendekati hal-hal yang seperti itu gitu. Kalaupun misalnya teman-teman masih suka kayak dengerin lagu gitu, siapa juga sih sebenarnya masih suka dengerin lagu, cuman kita coba kurangin, banyaknya meminimalisir gitu. Lebih banyaknya ke baca Qurannya gitu, jadi ya selalu diingat. Kalau misalnya lagi galau ya jangan denger lagu galau ya, tambah galau. Dengerinnya Quran gitu, surah apa gitu. Misalnya ada surah favorit kalian nih, dengerin Syekh siapa gitu. Kalau misalnya kita bosan sama Syekh ini ya udah ganti gitu. Misalnya Syekhnya Misyarul Rashid atau siapa gitu. Itu tuh insya Allah adem banget gitu. Tapi kalau lagi nangis, ini mah nangis galau, dengerin lagu galau ya tambah galau. Iya dong, tambah terseduh-seduh kan Quran itu asyifa, ya kan? Asyifa itu obat. Iya benar. Itu obat penenang hati, obat segala penyakit itu adanya di Quran gitu. Oh, keren adanya di Sifa. Kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, ceritain awal bertemu dong Kak. Awal mula ketemu Wafik di mana Kak? Kayaknya lupa. Lupa ya? Udah lama soalnya kita mah ya. Iya, saya ingat sih waktu itu Siva bareng Dena, terus ketemu Wafik sama Dai. Oh, berarti di Ion. Iya, Japung. di mall itulah, di rooftop. Gitu. Pertama kali ketemu kayak, oh iya, oh itu Wafik, gitu. Oh itu Daira gitu. Canggung gitu deh. Iya. Tapi langsung nonton ya pertama kali ketemu. Langsung nonton. Iya nonton. Tapi sih kalau ketemu sama orang baru tuh langsung bisa ngomongin tuh sehambel. Iya. Pokoknya sih. harus humble gitu loh. Iya benar. Soalnya Wafik nggak mau kalau canggung-canggungan itu kan kayak alay gitu kan. Iya. Jadi ya harus bisa friendly sama orang baru atau Friendly supel gitu kan. Kadang pertama kali orang lihat Wafik tuh kayak judes gitu kan, pertama kali. Kayak sombong gitu, padahal mah ya Allah kalau pertama ya. Iya. Tapi emangnya sih pertama kali cuman pas lagi saat ketemu pertamanya doang kayak canggung-canggung, tapi lama-lama kan habis nonton terus biasa aja gitu kan. Biasa. Emang karena Siva juga orangnya kayak nggak mau canggung-canggung Ya, gitu. Kak Syifa tuh gitu, dia humble. Humble parah. Humble. Lebih utama mana Kak antara menikah dan menuntut ilmu? Dua-duanya penting. Iya. Tapi kalau misalnya emang kita udah siap nikah, ilmu maksudnya Udah matang gitu ya? fikih wanita kita, maksudnya tentang apa ya, ilmu tentang nikah kita mau udah mantep gitu, kita memahami nggak sih apa artinya menikah, karena menikah itu kan seumur hidup satu kali. Iya. Kira-kira kita bisa nggak ngelewatinnya, atau yang namanya rumah tangga tuh pasti ada pahit manisnya. Bener banget. Nggak selamanya tuh manis-manis aja. Jadi tapi kalau kata Umi Wafik, kalau misalnya emang kita udah niat menikah, insya Allah lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah Allah mudahin segalanya. Kalau kata Umi Wafik, Umi tuh dulu nggak pernah mikirin kayak nanti gimana ya hidupnya, nanti gimana ya. Ya udah pokoknya serahin semua ke Allah. Dan alhamdulillah Umi sama Abi sampai sekarang gitu. Awet. Alhamdulillah gitu. Ya, dan juga tergantung dari diri kitanya udah merasa siap belum? Ya, merasa pantas belum? Merasa gitu. pantas, merasa siap. Apalagi kayak lagi musim-musim nikah gitu jadi misalnya. pengen misalnya. Ya namanya nikah kan kita harus bisa menghadapi masalah dengan dewasa. Karena kalau misalnya kita egois, pasangan kita egois, ya itu bakal susah, jadinya kapal pecah malah. Iya. Jadi kita harus bisa berpikir dewasa mulai dari sekarang gitu. Tapi menuntut ilmu selagi bisa, kenapa enggak? Iya. Gitu. Kayaknya udah nikah Banyak juga kok, bisa nuntut ilmu. Kalau misalnya Wafik pun nanti kalau misalnya nikah nih tahun ini, insya Oh, Allah. tahun ini ternyata ya. Enggak, maksudnya insya Allah ya bakal tetap kuliah, tapi bareng suami gitu kan lebih seru gitu. Oh, lebih seru. Ada yang nemenin Oh, gitu gitu ya. kan. Pernah nggak sih jatuh cinta atau suka sama laki-laki? Ya Allah, pernah dong. Ya, maksudnya kita jatuh cintanya sama perempuan ya kayak mungkin Ya, kan. itu tuh hal yang wajar, itu fitrah sebagai wanita menyukai sama lawan jenis. Iya. Daripada sama jenis kan jadinya LGBT. Iya, gak boleh Nggak dong. boleh. Tapi Wahid suka sama orang tuh diem-diem sih, kayak nggak menunjukkan. Tapi kayak
orangnya gimana ya, waktu itu psycho loh, nggak mau Gak mau ketahuan nunjukin gitu ya? kayak Iya, emang bener. harus jadi tuh jadi cewek harus jual mahal, maksudnya jangan sampai kayak ih gampang banget. Bisa nih makanya orang yang pacaran itu cewek gampangan. Ini Wafik terang-terangan aja, Wafik maksudnya agak kasar aja karena memang kayak gitu, kita udah tahu nih pacaran gak boleh, kita udah tahu hukumnya nggak boleh, tapi kenapa masih dilakuin, otaknya kemana gitu. Karena kalau bisa cewek yang nggak gampangan dia jual mahal, dia akan nunggu sampai saatnya Allah ngasih jodoh ke dia gitu. Karena kalau misalnya pacaran ya nanti juga ujungnya ditinggalin. Jarang banget yang namanya pacaran. Dulu pacaran 7 tahun nih, jarang banget nikahnya sama siapa gitu. Karena kalau misalnya pacaran dulu bertahun-tahun sampai nikah lagi itu lama-kelamaan akan bosan. Bener. Coba nih kita nggak saling kenal, misalnya mungkin udah kenal tapi kita nggak pernah pacaran langsung nikah, itu nikmatnya tuh lebih terasa gitu. Kata Umi Wafik kayak gitu. Karena Umi Wafik sama Abi Wafik nggak saling kenal dulunya. Gimana proses sampai bernikah? Ada perasaan risih nggak sih atau ribet kemana-mana gitu? Kalau kemana-mana ribet nggak sih? Enggak sih menurut Wafik, karena Wafik udah terbiasa. Dulu awal-awal sih risih gitu kan, karena Wafik sering dikata-katain. Gimana ya, namanya kita berbuat kebaikan tuh pasti ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang dukung, ada yang kayak ngejudge kita gitu kan, segala macam. Padahal kita melakukan suatu kebaikan, nah itu ujian dari Allah. Kakak pakai behel tuh dari kapan? Emang maksudnya pakai behel? Maka tuh. Dan bagaimana sih hukum memakaian behel dalam Islam? Pakai behel itu dari semester 1 awal kuliah, semester 1 kuliah. Apa ya, pakai behel tuh bukan berarti kayak pengen pakai behel pengen rapiin gigi gitu kan pakai behel juga sebenarnya sama kayak hukumnya tadi Wafik pakai softline gitu, asal alasannya tuh bukan kayak mau mempercantik diri dalam arti pakai behel biar cantik gitu. Maksudnya Sipa pakai behel biar giginya rapi yang pertama, terus makan juga enak kan gitu. Emang boleh sesuai alasannya apa gitu, sama kayak tadi Wafik aja alasannya biar kayak gitu. Tergantung niat guys semuanya. Emang boleh ya wanita bercadar tapi eksis di sosial media? Bukankah pakaian syar'i itu agar kita tertutup? Banyak banget yang nanya kayak gini, kan niatnya apa sih pakai cadar, kan niatnya apa sih pakai tertutup dan segala macam. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita gitu kan. Alhamdulillah ya, selama Wafik pakai cadar, banyak teman-teman Wafik bahkan kalau kelas Wafik itu ikut pakai cadar juga karena alhamdulillah termotivasi dari Wafik gitu. Berarti Wafik membawa pengaruh positif gitu kan, alhamdulillah. Dan gimana ya, niat Wafik tuh nggak pernah kayak biar gue up gitu kan, biar gue naik gitu. Wafik tuh nggak pernah bikin kayak followersnya turun misalnya atau like-nya dikit gitu. Wafik nggak pernah bikin kayak itu karena menurut Wafik gimana ya, itu nggak penting gitu loh. Wafik siapa sih yang nyuruh Wafik jadi selebgram? Wafik nggak pernah mau gitu. Wafik juga nggak ada niatan Kak, gimana sih caranya biar banjir endorse kayak gitu lah. Wafik juga mana tahu gitu kan, mungkin Allah udah ngatur gitu, rezeki gitu kan. Alhamdulillah semenjak Wafik hijrah tuh ada aja Allah ngasih rezeki yang benar-benar berlimpah dan kayak nggak diduga-duga gitu. Dulu kan Wafik kayak aduh kalau cerita zaman dulu aduh sedih banget lah pokoknya. Sampai proses kayak sekarang gitu ya. Sampai kayak proses sekarang tuh kayak Wafik juga nggak nyangka, Masya Allah Allah tuh punya banyak kejutan gitu kan setelah Wafik hijrah gitu. Dan terus Wafik juga paling benci kalau misalnya dia bilang hijrah lu palsu gini. Siapa sih yang bisa menilai kita hijrahnya palsu? Emang ibaratnya kamu bukan Tuhan gitu, kamu bukan Allah gitu. Kok bisa seenak jidat gitu kan? Kamu hijrah palsu gitu. Hijrah palsu. Kalau misalnya Wafik nih hijrahnya palsu, Wafik nggak bakal ngelakuin sholat, Wafik nggak bakal ngaji, Wafik nggak bakal ikut kajian, Wafik nggak bakal bergaul sama teman-teman yang kayak gini. Coba hijrahnya palsu dari mananya gitu loh. Maksudnya gimana ya, walaupun memang asumsi orang beda-beda gitu, ngapain sih bercadar tapi kok kayak gini cewek gini. Gimana ya, Wafik tuh orangnya dari dulu emang belak-belakan kan, maksudnya semuanya tuh bawa santai aja gitu. Wafik nggak bisa jadi orang yang benar-benar ini honestly Wafik nggak bisa jadi orang yang benar-benar kalem gitu kan, bagaimana wanita gitu kan. Karena Wafik tuh menurut Wafik ya udah Wafik apa adanya gitu, yang penting jangan sampai ngelewatin batas. Selagi gitu. Kita masih tahu batas-batasannya gitu. Karena Wafik nggak suka kalau misalnya dia di depan mungkin kayak alim banget, kayak anggun banget, tapi aslinya kayak gini gitu. Wafik tuh nggak terlalu suka sama orang kayak gitu. Jadi Wafik pengennya ya udah
natural gitu loh, apa adanya gitu. Jadi diri sendiri, tapi kita harus tahu batasannya. Oh ini boleh, oh ini enggak gitu. Jadi gimana ya, Wafik tuh suka marah kadang gitu loh sama Iya. orang yang bisa menilai seakan-akan, aduh kalau misalnya gampang banget. iya, kalau misalnya lo bilang kayak gitu, misalnya Anda bilang seperti itu, sama aja berarti lo itu apa ya, dapat dosa juga gitu kan. Terus juga jatuhnya gibahin orang gitu. Terus juga jatuhnya bikin sakit hati orang gitu. Kalau misalnya Nyakitin emang ya. mau ngingetin ya udah pelan-pelan, jangan sampai kayak merasa Diri lo udah baik gitu. oh diri lo udah baik gitu. Wafik pun nggak pernah ngerasa kayak ilmu Wafik tinggi banget loh. Gimana, kita selalu merasa rendah hati aja gitu, ilmu kita nggak seberapa. Tapi jangan sampai ngatain sampai orang tuh gimana ya, sakit hati gitu. Wafik Iya. sakit hati loh sebenarnya kayak gitu. Oh iya. Sakit hati gimana sih, hijrah palsu sih, nah situ siapa gitu kan, yang emang situ Tuhan gitu yang bisa menilai segi orang kayak gimana gitu. Dia ngerasa udah dirinya baik tapi lisannya kok nggak bisa dijaga gitu. Nah, Pedes gak harus dijaga lisannya juga gitu loh. Tanggung jawab, sakit hati tahu. Pokoknya jangan mudah menilai orang sebelah mata. kan punya matanya dua. Ya makanya harus Jangan sebelah. ada dua-duanya. Iya, digunakan dengan baik. Terakhir ya. Gimana biar jadi anak muda yang gaul tapi taat? Jangan kaku jadi orang. Ya jangan kaku, ya kan katanya mau gaul ya. Iya, harus bisa friendly, menyesuaikan tempatnya. Wafik pun banyak sebenarnya teman-teman yang masih Katolik, terus Kristen. Wafik masih banyak gitu kan. Cuma Wafik berusaha beradaptasi sama mereka, yang penting nggak terpengaruh gitu. Iya. Dan kita berusaha sehumble mungkin sama orang, se-friendly mungkin, agar orang yang di dekat kita juga nyaman sama kita. Iya. Tapi kita tetap gimana ya, gaul tapi taat gitu loh. Jadi sembari kita berdakwah juga loh sama teman-teman kita yang belum hijrah gitu. Jadi kita harus bisa, mungkin ada beberapa, misalnya kita udah hijrah, terus kita jadi kaku loh. Kita Iya, jadi kaku, jadi kayak bingung mau ngapain. bingung mau ngapain. Nah itu bakal bikin temen yang belum hijrah itu bakal gak nyaman. Iya. Jadi kita harus menyesuaikan tempatnya, suasananya bagaimana nih. Jadi kita bisa bawa mereka ke jalan kebaikan gitu. Benar. Alhamdulillah akhirnya selesai juga Q&A bareng Wafik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Subscribe juga. Semoga subscribe juga punya Wafik. Ya, Wafik udah punya akun YouTube. Amin. Pokoknya semoga video ini bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau misalnya karena Wafik emang orangnya rada-rada belak-belakan ya. Pokoknya bawa santai aja ya, jangan bawa serius banget gitu ya. Iya. Jangan kaku-kaku banget gitu. Iya. Udah, oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.